saya ditunjuk oleh Pak Presiden untuk masalah stunting ini, itu beliau sudah menyampaikan hal ini, bahkan menyampaikannya itu di bulan Oktober tahun 2020. Kalau Pak Jokowi menunjuk saya itu secara lisan Januari 2021. Apa yang menyulitkan di lapangan dalam hal pemberantasan stunting? Itu yang pertama, itu bagaimana merubah mindset ya. Jadi bagaimana mindset masyarakat, keluarga di dalam menentukan masalah asupan atau gizi, nutrisi. Ini penting sekali karena banyak sekali konsumsi itu tidak memenuhi gizi seimbang dan orang cenderung konsumsi yang praktis tetapi sebetulnya tidak higienis dan kadang-kadang juga tidak memenuhi syarat mikronutrien maupun makronutrien. Ini tantangan kalau menurut saya. Satu itu yang menjadi tantangan. Kemudian tantangan kedua tentang parenting. Orang juga banyak yang belum memahami sepenuhnya bahwa cara mengasuh anak itu sangat mempengaruhi konsumsi pola makan anak. Ketika anak itu sering tidak gembira, tidak happy, bagaimana anak bisa makan? Padahal kalau kita ingin mengajari anak untuk makan, untuk apa saja, itu harus menjadi happy dulu. Nah ini parenting ini menjadi penting. Kemudian tantangan yang ketiga, tantangan yang terakhir adalah bagaimana lingkungan kita yang kadang-kadang masih belum sehat. Sehingga akhirnya apa? Penyakit menularnya masih terjadi, sebentar-sebentar diare, sebentar-sebentar batuk pilek. Nah akhirnya dia juga terjadi infeksi yang kronis. Akhirnya berat badannya nggak naik dan akhirnya kemudian tingginya nggak tambah, stunting. Pak, jadi kan kalau disebutkan 1000 hari pertama itu kan yang paling penting dalam stunting ya. Atau apabila udah lewat itu ada upaya perbaikan nggak Pak terhadap si susah? Iya, ingat ya setelah lewat 1000 hari kehidupan pertama itu stunting tidak bisa dikoreksi. Ya, hanya mereka ini bisa dibimbing terus, diberikan asupan yang baik supaya dia sehat, kemudian juga tetap tumbuh dan berkembang. Tapi ingat bahwa dia tidak bisa mencapai optimal. Tadi sudah saya ceritakan ketika ada orang secara genetik harusnya bisa tinggi badannya 170, tetapi gara-gara terganggu nutrisi dan kesehatannya karena penyakit di 1000 hari kehidupan pertama, akhirnya besok tidak bisa mencapai 170, hanya mungkin 150 gitu. Sehingga setelah lewat 1000 hari ya dia tetap akan berkembang tapi tidak mencapai 170. Nah ini kan sayang gitu kan. Begitu juga perkembangan intelektualnya juga seperti itu. Nah itu. Jadi sekali lagi setelah lewat 1000 hari kehidupan pertama status stunting tidak bisa dirubah, tetapi mengoptimalkan yang ada itu penting. Pak, secara nasional daerah mana sih Pak yang paling sulit diakses dan paling secara teknis itu paling susah diperbaiki dalam program stunting? Ya, program stunting sudah berjalan beberapa tahun, tapi yang menurunnya agak lambat kan di NTT. Ya, di NTT itu menurunnya agak lambat, tentu infrastruktur sangat mempengaruhi, akses mempengaruhi, ketersediaan air bersih juga mempengaruhi. Itu aja Pak ya. Untuk PR ke depan Pak dalam BKKBN ini apa sih Pak PR besar ke depan ini Pak dalam? PR kami yang terbesar ke depan itu bagaimana mengefektif dan efisienkan semua program-program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang banyak sekali di lintas kementerian dan lembaga ini bisa sampai kepada keluarga dengan baik, kemudian terkonvergensi dengan bagus. Nah inilah PR-nya BKKBN, maka BKKBN ini menjadi pelayan yang paling terdepan di keluarga, maksud saya. Di saat itu BKKBN tentu mengkoordinasikan dengan kementerian lembaga agar semua bantuan tadi sampai kepada keluarga. Saya kira itu ke depan.